Motonya rahmatan lil alamin. Lihat, semakin takwa orang, semakin pengen jadi manfaat bagi orang. Pola hidupnya atau pola pikirnya berubah. Dari yang tadi bertanya, apa aku sudah bahagia? Sekarang bertanya, sudah berapa orang yang aku bahagiakan? Persamaan di antara semua orang sukses ya, mikirin orang lain. Ya. Terus ketika udah sama-sama pengen ningkatin takwa, ningkatin amal soleh, terus maka manfaatnya dengan cara apa? Oh, bebas. Ya. Karena kalau bicara para sahabat juga pengennya nimbrung terus sama Nabi. Kalau bisa 24 jam di masjid, tapi dilarang. Ya, ada yang harus menguasai perekonomian, Abdurrahman bin Auf. Ada yang harus ke medan perang, Khalid bin Walid. Ya, apapun nikmatnya Islam itu bisa jadi amal soleh semuanya. Selagi dua syaratnya, niatnya benar, caranya benar. Ya, maka Bismillah. Orang bilang dari 5 fase zaman, kita fase yang ke-4 ya. Pertama zaman kenabian, nubuah, lalu zaman minhaj ala nubuah ya, yaitu zaman Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Lalu mulkan alzon yang menggigit, kerajaan yang menggigit, lalu mulkan jabarian sekarang, kerajaan yang memaksa. Baru nanti zamannya kembali seperti yang kedua ya, bahwa kepemimpinan dikembalikan seperti di zamannya itu, dan kalau menurut beberapa hadis sahih nanti dipimpin oleh Imam Mahdi. Ini sekali lagi ya, berusaha untuk jadi manfaat. Oke kok, kita pengen jadi manfaat, jadi baik. Mulai untuk bisa jadi manfaat, jadi berdakwah, entah melalui tulisan atau apapun. Apa syaratnya? Apakah harus hafal berapa juz dulu? Atau harus hafal berapa ribu hadis dulu? Ilmu penting, betul. Tapi di atas itu semua, ada satu yang tidak kalah penting. Karena yang kami ketahui, syarat berdakwah itu sekedar sesederhana kita punya kasih sayang. Mari belajar dari kisahnya Umar bin Khattab ini ya. Dahulu beliau ketika menjadi Amirul Mukminin, menjadi presiden kalau zaman sekarang, ingin ngangkat calon gubernur. Maka diundang, silakan datang ke rumah. Datang calon gubernurnya. Pas datang, Sayyidina Umar radhiyallahu an lagi main sama cucunya. Kan segagah-gagahnya orang main sama cucu gimana? Ciluk, bah, gitu ya, lucu-lucuan gitu ya. Maka si calon gubernur teh ilfil, kayak begini Umar yang katanya ditakutin setan aja nggak berani papasan. Ngelihat itu, baru Umar ngelihat, kamu, kenapa mukanya kayak begitu? Syah, galak ya, dicarekan. Datang, apa kamu di rumah tidak punya anak cucu seperti ini? Punya, wah Amirul Mukminin. Lalu apa engkau tidak pernah bermain seperti tadi dengan anak dan cucumu? Tidak pernah sekalipun wahai Amirul Mukminin, karena bagi dirinya menurunkan izzah. Apa jawaban Umar di kala itu? Pulang kau sana, tidak jadi diangkat jadi gubernur. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Pakai cinta, Pak. Entah dari bos ke karyawan, entah dari orang tua ke anak, entah dari atasan ke bawahan, guru ke murid ya. Karena berkali-kali diri ini ngelihat orang dakwah pakai ilmu ada Pak, tapi ketika tidak ada cinta, ini kejadiannya di Surabaya. Saya jadiin bahan kajian waktu itu di Wiyung, lampu merah cukup lama, bapak-bapak diem di motor, disenggol lah sama motor yang di belakang. Yang kesenggol spakbornya Pak, bukan jidatnya ya, tapi ngambek. Dia nengok ke belakang, digebrak motor yang belakang. Bisa sabar nggak? Innallaha ma'asobirin tahu. Wow. Ilmunya mah bener Pak. Pakai dalil Al-Baqarah 153 itu. Bener. Tapi malah jadi berantem Pak di situ. Salah satu contoh ya, dakwah tidak pakai ilmu tapi tidak ada cinta, nggak kena Pak. Nggak kena. Bener-bener nggak kena. Kita sendiri mungkin pernah merasa, ya Allah saya punya salah, pengen ada orang yang bisa nuntun gitu, datang memberikan kebaikan, memberikan petunjuk gitu ya. Tapi kalau misalkan pas kita lagi ngerasa berdosanya, tahu-tahu ada orang datang, hai ahli neraka. Coba Pak, gimana perasaannya? Bukannya pengen tobat, malah pengen berantem. Kayak cinta ya, kayak kasih sayang beneran ya. Karena ya itulah rahmatan lil alamin. Kenapa?
Kenapa di dalam rukun Islam itu syahadat, sholat, terus zakat dulu, puasa dulu? Zakat. Benar, zakat. Baru puasa. Kenapa? Salah satu alasannya karena memang zakat itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 30 kali dan 26 kalinya itu barengan dengan sholat. Mepet. Tapi alasan yang kedua, karena yang keempat, orang serajin-rajinnya puasa, kebaikannya untuk dirinya. Tapi kalau zakat dilakuin, yang dapat kebaikan luas, orang lain banyak, ya. Nah, ada satu riwayat asar Israiliyat yang menceritakan Nabi Musa kan punya kelebihan bisa berbicara langsung dengan Allah. Maka bertanya kepada Allah, aku telah beramal dengan segala macam amalan baiknya. Apakah engkau puas dengan amalanku? Di kisah Israiliyat itu ditanya, kalau ada kisah Israiliyat itu kisah-kisah dari sebelum zaman Nabi yang udah ada dari orang-orang Israel ya. Karena toh banyak sekali Nabi dari bangsa Bani Israel. Kata Nabi, gimana sikap kalau misalkan ada kisah-kisah dari Israiliyat? Kata Nabi, jangan kalian percaya, jangan kalian benar-benar pegang, tapi juga jangan kalian benar-benar buang begitu saja. Oh, cukup tahu aja. Makanya banyak beberapa nama di dalam Al-Quran itu seperti wanita yang menggoda Nabi Yusuf, siapa namanya? Zulaikha. Itu nggak disebutkan di dalam hadis-hadis yang ada, yang saya ketahui ya, adanya dari kisah-kisah Israiliyat. Tapi karena cuma nama, mah nggak dipakai. Ya, dijawab oleh Allah, yang membuat aku senang tuh bukan amalanmu, karena kamu beramal, kamu yang dapat kebaikannya. Tapi amalan yang membuat Allah senang di dalam kisah tersebut adalah kalau engkau meletakkan kebahagiaan di hati orang lain. Ya, yuk sibuk jadi manfaat, jadi kebaikan. Pakai ilmu, betul ilmu itu penting, tapi yang penting pakai cinta, pakai kasih sayang. Maka terus gimana nih aset kita yang selanjutnya, yang kita berharap salah satu aset manusia paling besar ketika anak-anak Nabi Adam wafat, maka terputus seluruh amalannya, ila min salasah, insyaallah semuanya tahu, shadaqatun jariyah, terus ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, atau juga doa dari anak yang sholih. Ya, kita bicara insyaallah ini mumpung banyak yang kelihatannya banyak yang sudah berumah tangga ya, maka yang belum berumah tangga pun mudah-mudahan bisa mengambil ibroh dari apa yang akan disampaikan, izin. Karena kita kalau pengen jujur, apakah zaman sekarang sudah baik-baik saja? SCBD, Citayam Fashion Week kemarin ini itu ya, yang orang pada dijadikan Fashion Week, laki-laki berpakaian perempuan, perempuan berpakaian laki-laki. Di Indonesia mungkin memang terasa begitu tabu walaupun masih biasa, tapi waktu diri ini tinggal di Thailand, oh itu benar-benar biasa aja sih Pak. Ya, Pak, laki-laki pacaran sama laki-laki, atau perempuan atau laki juga nggak tahu, dianya sendiri juga ya setengah-setengah ya, hybrid ya, satu ya, nggak jelas ya. Tapi ya begitulah. Padahal Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep ya. Tapi insya Allah. Oh gimana? Kok terus gimana nih? Bismillah, kita pengen jadi kebaikan, generasi selanjutnya pengen jadi tambah baik, tambah hebat. Gimana caranya? Apakah semudah tinggal dimasukkan ke sekolah Islam atau dimasukkan ke pesantren, lalu kiai, Pak Kiai, tolong anak saya pas lulus langsung jadi soleh ya? Wah, enak sekali kalau bisa kayak gitu Pak. Sedangkan kiainya mengurus 1000 anak, beliau sendiri punya anak kandung, beliau punya urusan masing-masing ya. Maka sebetulnya emang pendidikan generasi ini yang kita harapkan, bismillah. Tadi karena kita sudah fokus pengen jadi manfaat, pengen ikut berdakwah, anak-anak ini harus kita Masya Allah jadikan orang-orang hebat ke depannya. Gimana pendidikan generasi? Sebetulnya Allah pengennya di mana? Ternyata jawabannya ada di doa yang biasa sering kita lafadzkan, diambil dari Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat 74-nya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok bukankah itu ayat tentang keluarga yang bisa supaya anak dan pasangan menjadi penyejuk mata? Iya, betul. Tapi di akhir ayat tentang keluarga itu untuk apa? Lil muttaqina, agar jadi orang-orang yang bertakwa, imama, pemimpin. Atau bahkan lebih tinggi lagi, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya, insya Allah. Kok dititipinnya di ayat tentang keluarga? Kata guru tafsir kami, karena memang lebih masuk akal
sepasang orang tua mencetak generasi daripada yang apa yang Allah titipkan dalam berupa anak-anak tersebut. Kalau kata Allah mampunya 8 pasti anaknya Pak. Kata Allah mampunya 1 nanti anaknya. Tapi tetap jauh lebih masuk akal daripada satu kiai menyolehkan 1000 anak. Ya, Insya Allah. Terus gimana mulainya? Dari mana? Maka merujuk kepada ke arah sana. Pilar pendidikan di dalam Islam yang kami ketahui bermuara, pilarnya itu hanya ada 2. Apa saja itu? 1, doa. 2, keteladanan. Ulangi. 1, doa. 2, keteladanan. Saya izin ya, senangnya di sini tuh banyak bapak-bapaknya, jadi bisa dibanyakin dagingnya. Kalau ibu-ibu semua saya harus banyakin bercanda. Ya, alhamdulillah. Enggak sih, lebih banyakin foto-foto. Insya Allah. Ya. Doa dan keteladanan. 2 itu. Karena sisanya nanti tinggal bicara teknis kalau dua-duanya ini udah dapat izin. Kita bahas. Mudah-mudahan tidak terlalu singkat, tapi juga mudah-mudahan cukup. Ya. Bicara doa, contoh. Kita ambil pelajaran dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau kalau bangun tahajud, dan jelas bangun tahajudnya pasti sering, ya, nggak cuma pas mabit di bulan Ramadan aja. Beliau kalau bangun mendoakan sholat tahajud, yang didoakan adalah bukan dirinya sendiri, tapi lebih banyak untuk anak-anaknya atau murid-muridnya. Ya, maka itu yang disebutkan menjadi salah satu wasilah. Oh, anak-anaknya, murid-muridnya jadi semua sukses semua. Tapi ada pertanyaan, kok kenapa jadi tahajud? Tentang doa, oke, doa mah kita yakin doa itu memang bisa jadi senjata umat muslim. Tapi kenapa tahajud? Emang seumur hidup tidak pernah tahajud dosa tidak? Tidak, karena emang nafilah, tambahan dia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Di sebagian malam bertahajudlah kalian, tapi sebagai nafilah, tambahan. Ya. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa perbedaannya Nabi sama Rasul? Nabi itu dapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan menyampaikan. Rasul dapat wahyu dari Allah, lalu diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Maka pertanyaan selanjutnya, waktu turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1-5. Muhammad SAW diangkat jadi nabi atau rasul ketika ayat itu turun? Nabi ternyata, Pak. Kenapa? Karena di antara ayat 1-5 tersebut tidak ada perintah menyampaikan kepada umat. Belum disuruh berdakwah. Loh, berarti kapan, Pak? Kejadiannya adalah ketika tidak lama kemudian beliau pulang, lalu ada turun surat selanjutnya, yang termasuk selanjutnya yang tidak lama memang rentang kejadiannya, yaitu surat ke-74, surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kum, ayat kedua, bangkit kamu, fa'anzir, berikan peringatan. Nah, turun Pak perintah berdakwahnya, Pak. Bahkan diperintahkan membaguskan pakaianmu, ya. Tapi ternyata sebelum turun ayat itu, kalau kita belajar urutan ayat yang turun, termasuk para ulama sepakat sebelum Mudatsir turun surat 73-nya, Pak. Surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama-sama kum. Bangkit min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuman sedikit. Disuruh bangun malam. Ngapain? Masa yang ronda? Ya, pasti bangun tahajud. Kapan kok bangunnya? Nisfahu, setengahnya, tengah malam. Awin kusminhu qalila, atau kurangin sedikit. Oh, jadi sepertiga malam. Punten ya, kadang kita, oh oke, betul kok, kita harus ikut nih sunnah, ikutin Nabi. Tapi kalau kita bicara ngikutin Nabi, ya kadang kita sebegitu jauhnya sih dari Nabi ya. Nabinya tengah malam udah bangun, Pak. Udah bangun.
Kitanya tengah malam masih bangun. Beda nggak? Tengah malam udah bangun sama tengah malam masih bangun. Saya sedang tidak bicara dosa atau tidak begadang ya. Dan insya Allah yang saya tahu tidak ada yang menyebutkan begadang itu dosa, nggak tahu, nggak. Setahu saya tidak. Tapi memang ya ternyata nabinya tengah malam udah bangun. Ya, kita tengah malam masih bangun. Bangun kok sepertiga malam, soalnya Liga Champion ya nggak? Masya Allah. Lebih mudah bangun, lebih mudah pasang alarm nonton bola atau sholat tahajud tak? Insya Allah. Ya nonton bolanya juga ya mubah ya, tidak jadi dosa. Tapi masya Allah, ya memang begitu. Maka dulu guru kami almarhum Kiai Haji Ustadz Arifin Ilham, semoga Allah hormati beliau pernah bilang kayak gini, Pak, orang tahajud itu nanti Allah berikan yang namanya haibah jaladiyah. Apa itu Ustaz? Kami bertanya kepada beliau. Beliau menjawab, itu adalah seperti aura, karisma, keagungan yang datang dari Allah. Jadi aura yang datang dari keagungan Allah. Sehingga beliau menyebutkan, kalau ada dua orang berbicara hal yang persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud, efeknya beda, Pak. Beneran? Ya. Makanya monggo, apalagi jadi guru, apalagi jadi pengen mendidik anak-anak, bismillah ya. Ini senjata paling luar biasa. Ingat, kejadian surat Muzammil turun yang memerintahkan sholat tahajud itu bahkan sebelum Isra Mi'raj jauh loh. Sebelum perintah 5 waktu loh. Nabi disuruh tahajud lebih dulu untuk jadi bekal berdakwah. PR-nya berat soalnya. Pertama kali menyampaikan yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Tapi 23 tahun kenabian, kita lihat, satu jazirah Arab sudah muslim semua. Di dalam kitabnya Syekh Dr. Munir Ghotban, Tarbiyatul Qiyadiyah, beliau mengutip pendapat 2 imam, Imam An-Nuaim dan Imam As-Suyuti, menyebutkan rata-rata bahwa jumlah sahabat yang dihasilkan itu sekitar 120.000 orang. Gimana caranya 23 tahun ngedidik 120.000 orang jadi orang soleh. Yang dulunya ada raja perampok, Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Waktunya sama Pak, 24 jam sehari. Beliau juga perlu tidur, beliau juga perlu makan, punya istri, punya anak, harus mimpin, harus bermuamalah. Tapi hasilnya beda. Salah satunya senjatanya tahajud. Memang yuk, nggak boleh lepas, bismillah ya. Kemarin kita dilatih nih Ramadan, sekalian bangun sahur, yuk sempetin kan 2 rakaat minimal, mudah-mudahan istiqomah. Nanti beda Pak, beneran kerasa. Yang kedua, pakai teladan. Ayat yang tadi, Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina jadi lupa. Qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Imam kata guru bahasa Arab saya menyebutkan imam itu memang artinya pemimpin. Tapi ia satu akar kata dengan pola, kata beliau. Tahu pola? Kalau ngejahit udah ada polanya gampang ya. Tinggal diikutin gitu ngeguntingnya. Tapi kalau misalkan belum ada polanya, ini bingung dipotong ke atas berapa senti, ke bawah berapa senti, ya. Dan memang ternyata Nabi itu dalam ngedidik yang memang nggak asal nyuruh, ada contohnya, ngasih contoh dulu, ada polanya dulu, ya. Sehingga makanya saya izin bertanya ya, Nabi ngedidik sahabat pernah mukul nggak Pak? Nggak? Izin Pak ya. Kata guru kami Ustadz Budi Ashari, ahli sejarah, beliau pernah Pak. Ada sahabat yang pernah kena jewer, atau mungkin riwayat yang paling semuanya pernah tahu, menjelang Nabi wafat itu Nabi pernah bertanya, siapa yang pernah aku zolimi balas detik ini juga. Ada yang angkat tangan kan? Katanya perutnya pernah kepukul, ya. Walaupun di situ tidak disebutkan sengaja atau tidak sengaja, ya. Lalu ketika akhirnya silakan balas, aku waktu kepukul nggak pakai baju wahai Rasul. Nabi sampai melepas pakaian atasnya, kelihatan di perutnya diganjel dengan batu karena menahan lapar. Tapi akhirnya dipukul balas nggak? Enggak, dia malah memeluk. Karena katanya kalau bersentuhan kulit dengan nabinya, diharamkan api neraka baginya. Ibrohnya apa kok? Sahabat, ada yang pernah kena fisik sama Nabi, enggak ada satupun benci, marah, dendam, pengen balas dendam, enggak. Ya. Atau bahkan yang lain lah. Di Quran surat keempat, An-Nisa, ayat 34-nya, yang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, al-ayah, di bawahnya kan ada nasihat. Kalau kita khawatirkan seorang istri berperilaku nuzius, membantah, disuruh ngapain? Ada 3.
Satu, nasihat yang baik. Gak mempan kok dinasehatin. Dua, apa? Tinggalkan dari tempat tidurnya, pisah ranjang. Yang ketiga apa, Bu? Mohon maaf ya, boleh dipukul. Tapi ada aturannya ya, ini jangan kata si Koko boleh diberi, bukan ya. Bukan pukulan yang bikin geger otak atau masuk UGD dan gak boleh di wajah. Ada begitu banyak aturan fikih tentang itu, ya. Maka, tapi Nabi kalau ke anak-anak dan istrinya tidak pernah sampai dipukul, jelas. Kenapa? Karena Nabi mah baru nyampe mau izotul hasanah, nasihat yang baik aja udah kena dan nurut. Izin ya renungan nih. Apa yang bikin istri itu kadang susah nurut sama suaminya, atau anak susah nurut sama orang tuanya? Punten. Karena biasanya orang rumah itu, istri itu tahu modalnya suami. Punten ya. Oh, di luar mah iya, tangannya dicium, fatwanya didengarkan, dikagumi, disebut bos, atasan, diikutin. Di rumah bangun subuh aja 7:30. Kan berat, susah mau nurutnya, Pak. Kalau misalkan karena tahu modalnya kan. Jadi kadang ke anak-anak kita juga kayak gitu ya, Masya Allah. Bicara punten ya, para ahli hisab, rokok ya. Nah, jangan ngerokok ya. Wah, ngebul tapi ya. Atau gimana, atau ya bingung anak-anak juga. Tapi bismillah. Karena kadang ini sampai dijadiin iklan, Bu, waktu itu, Bu. Ada ibu-ibu ceritanya teh sholat duha, udah gitu teh tetangganya nelpon, diangkat sama anak. Nah, ibumu mana? Lagi sholat duha, tante. Si ibu teh seneng, Masya Allah, ketahuan duhanya ya. Begitu beres, si anak teh dibelai, anak ganteng, soleh, ini uang jajan. Masya Allah, bingung tuh si anak, kenapa sih dikasih uang jajan? Besoknya keasikan nonton, Bu. Jadi sholat asarnya 5:30, ya. Tetangga nelpon lagi, nanya, nah, ibumu mana? Udah gemeteran itu, Masya Allah. Dijawab, lagi sholat asar, tante. Itu di telinga si ibu terasa seperti slow motion. Lagi sholat asar, tante. Begitu beres sholat, si anak diapain? Ngapain kamu ngasih tahu kayak gitu? Bingung gak, Bu, si anak, Bu? Cuman berkata jujur ya. Atau kadang ginilah masalah manggil anak, Bu, ya. Jujur ya. Ibu manggil si anak nih, Adek, belum datang. Berarti mesti gimana, Bu? Lebih keras ya nggak? Adek, belum datang juga nih anak ya. Mau nggak mau ngahuik si ibu ya. Adek, wah, krompiang bisa ya. Si Ade teh datang tunggang langgang. Bu, jawab dengan jujur. Ibu langsung menyampaikan kenapa tadi manggil atau diomelin dulu? 1-0. Oke, terima kasih, Bu ya. Besoknya, Bu, si anak butuh sama si ibu. Panggil dari ruang tamu. Nggak dengar. Mungkin ruang tamu sampai kamar ibunya harus naik angkot, nggak ada yang tahu. Rumah orang kaya kan nggak ada yang tahu, ya. Saking gedenya, ya. Mau nggak mau harus naik nadanya. Mama, aduh, belum dengar juga. Sebetulnya yang ngebatin juga ini anak ya. Tapi mau nggak mau ya karena butuh. Mama, ibu datang, apa yang dilakukan? Ini anak kurang ajar ya. Masa panggil orang tuanya kayak begitu? 2-0. Ya, bingung nggak tuh anak lu? Saya salah. Kemarin juga datang ting, nggak sengaja memperlama, lama-lamain biar si mama ngambek. Enggak, ada baru kedengeran. Makanya datang tunggang langgang. Makanya ntar tua-tua orang tuanya cerita, kok kenapa ya anak saya minderan di sekolah atau di rumah ya, jadi marahin melulu. Punten ya, rumah itu kan kita kemana-mana nggak diterima, Bu. Tapi kita yakin ada satu tempat yang akan menerima kita apa adanya, yaitu rumah. Kita yakin orang-orang di dalamnya akan menerima kita apa adanya. Ini orang-orang yang dia percaya akan menerima dia apa adanya, dia ngapain aja dimarahin. Apalagi di luar ketemu orang-orang yang nggak kenal, atau wajar minderan, ya. Karena ini dia ya, Insya Allah doa teladan. Kadang kan ya suka ini kerjasama sama sekolah ya. Nanti boleh wali kelasnya. Ini anaknya suruh tutup kuping dulu seharusnya ya. Wali kelasnya bilang masuk ke kelas, sebarkan kertas, tanyakan gitu ya.
Nah, Bapak kasih waktu 5 menit, ini selembar kertas. Tolong tuliskan kebaikan atau keutamaan atau kemuliaan apa saja yang ada pada orang tua kalian. Tahu nggak Pak apa yang terjadi Pak? Jangankan 5 menit, setengah jam juga anak masih ngahuleng, ngelamun bingung. Apa bagusnya si Bapak ya? Benar Pak. Lagi mikirin kebaikan orang tuanya, dia nengok tangannya. Ini biru habis dicubit kemarin. Ngelihat kaki bekas kemoceng masih belum hilang, digebot. Makin tambah sulit memikirkan kebaikannya. Kalaupun ada sedikit ditemukan anak-anak yang sampai minta kertas lebih karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Masya Allah gitu. Dan ketika dilihat kualitas orang tua sama anak yang memang beda dalam amanahnya, dalam sikapnya, adabnya itu beda, Masya Allah ya. Saya maksudnya balik lagi ke yang tadi ya. Ini boleh nanti orang tua, wali kelasnya juga nanti ketika bagi rapot boleh sampaikan ke orang tuanya. Pak, Bu, kemarin kami survei loh ke anak-anak, apa sih kesan-pesan mendalam dari kalian bagi anak-anak. Oh gitu ya, boleh saya lihat? Kasih aja kertasnya. Kenapa kosong? Begitulah Anda tidak meninggalkan kesan apapun bagi anak Anda. Berani ngomong gitu nggak tapi gurunya? Iya tuh kadang kita berpikir yang kalau sampai ada ini mah mending Pak, wajar. Laki-laki sama perempuannya insya Allah sebanding, tapi nggak tahu kalau di luar. Kadang udah jelas-jelas di sekolah ya. Kadang diundangnya kajian jelas-jelas judulnya kajian parenting, tapi tetap ya banyakkan ibu-ibu daripada bapak-bapaknya. Tapi saya berusaha husnuzon. Ini apa satu laki-laki bawa 3 istri apa gimana? Tapi ternyata enggak juga Pak. Ya, Insya Allah. Bu, Pak, di dalam Al-Quran itu percakapan antara orang tua dengan anak yang kami ketahui ada minimal 17 kali ya. Berapa? 17. Yang satu adalah percakapan antara ayah ibu dengan anaknya. 1. Yang 2, percakapan antara ibunya saja dengan anaknya saja. Sisa 14-nya adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Karena punten kalau misalkan masih ada yang sekedar yang penting tiap bulan udah ngasih uang, terus begitu aja gitu selesai. Enggak kayak gitu ya, Insya Allah. Yuk, ini aset investasi terbaik, Insya Allah. Kita bahas sedikit dari yang 14 itu. Dari sekian banyak bagaimana percakapan-percakapannya. Quran surat kedua misalkan Al-Baqarah ayat 133-nya. Ya. Ini nyeritain apa kok? Nyeritain Nabi Ya'qub alaihi salam ketika akan wafat mengumpulkan anak cucunya, Pak. Nabi Ya'qub kan raja ya. Nah, kira-kira kalau kita punya kakek raja menjelang wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Tuh, otomatis ya bagi warisan pikirannya. Padahal apa yang dilakukan oleh beliau? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Beliau bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada, setelah aku. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha wahid. Kami akan menyembah Ia yang maha kecuali Ia yang maha satu. Dia Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Apa ajarannya? Tauhid dulu, Pak. Pertanyaannya bukan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan setelah aku tidak ada. Enggak, Pak. Gak peduli mau kalian jadi apapun, rakyat atau pejabat, bos atau karyawan, orang kaya atau orang belum kaya. Bismillah, selagi nyembahnya masih kepada Allah, yuk kumpul kita bismillah insya Allah di surganya Allah. Tapi kalau dibagi-bagi ini, anak pertama perusahaan ya, anak yang kedua yang ini dapat showroom mobil, anak yang ketiga apartemen, yang segala macam semua dibagikan, tapi tidak menyembah Tuhan yang sama. Bahkan ada yang mengilahkan hartanya jadi ilah di hatinya, jadi pesaing Allah di hatinya. Ya gimana ya? Karena kita mah nggak kekurangan orang pinter, Pak. Koruptor tapi pinter-pinter, Pak. Ya. Tapi Masya Allah. Itu salah satu percakapannya. Ya. Ada lagi nggak kok percakapannya? Azan dulu, ya. Saya sambil izin minum, boleh? Azan dulu.